Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfia Rizka Fadila. Saya adalah mahasiswi Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini saya akan menampilkan beberapa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar kita. Saat ini, penduduk Indonesia masih banyak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Beberapa contoh penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat akan ditampilkan di video ini beserta penjelasannya. Yuk kita belajar sama-sama. Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia ada pada gambar ini. Di gambar ini terdapat pelang laundry yang bertuliskan Hasanah Laundry. Coba teman-teman perhatikan, pada kata Hasanah terdapat penulisan huruf kapital yang salah. Huruf kapital tidak boleh diletakkan pada akhir kata karena tidak sesuai dengan aturan penulisan huruf kapital. Di gambar kedua ini, ada pelang yang ditandai dengan kotak warna merah. Di pelang itu terdapat tulisan apotik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan apotik yang tepat adalah apotek seperti yang saya tuliskan di sebelah gambar. Pada gambar ketiga, coba teman-teman perhatikan. Ada beberapa kata yang digarisbawahi karena tidak sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ada kata nemuin. Seharusnya yang dipakai adalah kata menemukan. Yang kedua, ada kata sistem. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang tepat adalah sistem, bukan sistem. Yang ketiga, ada kata ngelihat. Seharusnya yang digunakan dalam penulisan adalah melihat, bukan ngelihat. Yang terakhir, ada kata enggak. Seharusnya yang digunakan dalam penulisan adalah tidak, bukan enggak. Pada gambar keempat, terdapat spanduk warung mie Aceh. Teman-teman perhatikan tanda panah yang berwarna merah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang benar adalah mie, bukan mi. Di gambar kelima, ada ulangan harian untuk anak SD. Pada soal nomor 10, terdapat tanda baca yaitu tanda tanya. Seharusnya tidak menggunakan tanda tanya karena tidak ada kalimat tanya pada soal tersebut. Di gambar ke-6, pada kata yang ditandai dengan kotak berwarna hitam, terdapat penulisan yang tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang tepat adalah durian, bukan duren. Pada gambar ke-7, terdapat spanduk tukang jahit, yang mana pada bagian kata yang ditandai dengan kotak berwarna merah, terdapat penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai. Yang pertama terletak pada kata cetak. Kata cetak adalah kata pertama yang seharusnya menggunakan huruf kapital, tapi pada spanduk ini tidak digunakan huruf kapital. Yang kedua, kata dan. Kata dan seharusnya tidak menggunakan huruf kapital, karena kata dan merupakan kata tugas yang tidak menggunakan huruf kapital.
Pada gambar ke-8 terdapat sebuah kalimat yang sudah dilingkari. Pada kalimat tersebut terdapat kata yang menggunakan huruf kapital. Seharusnya kata yang tidak menggunakan huruf kapital di awal kata, karena kata yang merupakan kata tugas. Pada gambar ke-9, coba teman-teman perhatikan pada kata yang telah digarisbawahi. Penulisan sampai dengan seharusnya S.D. bukan S'(D). Karena garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Pada gambar ke-10, coba perhatikan yang ditandai dengan kotak warna merah. Seharusnya kata awal menggunakan huruf kapital, tetapi pada gambar contoh tidak menggunakan huruf kapital. Pada gambar ke-11 terdapat sebuah gelar akademik yang ditandai dengan kotak berwarna merah. Gelar diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatannya. Tetapi pada gambar contoh tidak menggunakan tanda titik, namun menggunakan tanda koma. Kita tentu sering melihat contoh pada gambar ke-12. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang tepat adalah fotokopi, bukan fotokopi atau fotokopi. Seperti contoh yang saya tampilkan. Penulisan musholla pada gambar ke-13 merupakan tulisan yang salah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan musholla yang tepat adalah musala, seperti yang saya tuliskan di samping gambar. Pada gambar ke-14 terdapat kata yang bergaris bawah, yaitu kata sholat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang tepat adalah salat, bukan sholat ataupun salat. Penulisan yang tepat sesuai KBBI seperti yang tertera di sebelah gambar. Pada gambar ke-15 terdapat pelang bertuliskan praktek dokter umum. Penulisan kata praktek pada gambar di samping tidaklah tepat karena pada Kamus Besar Bahasa Indonesia penulisan yang tepat adalah praktik, bukan praktek. Itulah beberapa contoh kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.